Sebuah mobil minibus hangus terbakar di tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Peserta berikutnya ini adalah namanya, aku suka banget dia, ya. Namanya adalah, Pengendara mobil yang melintasi tol pelabuhan menuju Ancol, Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah mobil. Diketahui api berasal dari kap depan mobil dengan cepat merambat ke seluruh bagian mobil. Sejumlah petugas jalan tol pun berusaha memadamkan api dengan apar. Diduga mobil alami korsleting listrik pada bagian mesin saat melintas. Tadi kita udah dapat TKP tapi posisi mobil udah kebakar separuh lah. Ya tadi diusahain sama petugas juga dipadamin pakai air di ember seadanya. Mobil minibus hangus terbakar dibawa ke pos derek tol Pelumpang, Jakarta Utara, sementara sopir dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di tol dalam kota, tol pelabuhan mengarah Ancol sempat tersendat. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil box pengangkut beras bantuan sosial atau bansos terguling di Kecamatan Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Truk pengangkut beras bansos terguling saat hendak masuk ke halaman kantor Desa Cibatok, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Beras sebanyak 10 ton tumpah berserakan di jalan raya. Diduga truk kelebihan muatan dan tidak kuat menanjak. Akibat kecelakaan ini, sopir truk luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan staf desa mengumpulkan beras tercecer. Pemerintah desa akan meminta beras pengganti agar bisa disalurkan tepat waktu. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan hanyut di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran Kali Baru di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban diperkirakan berusia 55 sampai 60 tahun. 6 personil tim evakuasi Gul Karmat Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Tadi kita dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20. Anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kali Baru. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna proses identifikasi mendalam. Polisi juga masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jajanan tidak sehat mengandung gula garam tinggi dan lemak jahat beredar tanpa pengawasan, termasuk di kawasan dekat sekolah, di mana anak-anak biasa jajan sehari-hari. Sudah umum terlihat di sekitar kawasan sekolah. Pedagang kaki lima berjualan aneka jajanan. Rata-rata harganya murah, mulai Rp5.000 hingga Rp10.000, disesuaikan dengan uang saku siswa sekolah. Es atau enggak risol gitulah. Tapi biasanya bawa bekal apa enggak? Jarang. Jajan es sama mie, kalau enggak ciki-ciki. 12. Ya. Kadang-kadang habis, kadang-kadang ada sisa. Dalam aturan WHO, konsumsi asam lemak trans yang biasa terdapat pada minyak goreng dan mentega seharusnya dibatasi di bawah 1% dari total kalori harian atau sekitar 2,2 gram per hari. Lebih dari jumlah itu bisa memicu masalah kesehatan seperti hipertensi dan jantung koroner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang berada di dekat SDN 17-19 Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan setiap harinya mulai dari jam masuk sekolah, jam istirahat hingga jam pulang sekolah, kawasan ini selalu ramai oleh anak-anak murid yang jajan berbagai macam makanan, mulai dari makanan olahan, kemudian juga makanan kemasan. Nah, kita akan lihat seperti apa sih jajanan yang biasanya selalu dibeli sama anak-anak. Dan tadi saya sudah lihat ada salah satu jajanan yang ramai sekali pembelinya, saya tertarik untuk ikut mencoba. Nah, Abang, aku mau beli 5.000 bisa dicampur aja? Bisa. Oke, boleh 5.000 dicampur ya, Bang ya.
Biasanya kalau anak-anak itu paling suka itu jajan yang seperti apa, Abang? Sosis, sama mie, sama kornet, sama telur gulungnya. Oke, ini memang untuk rasanya ini menarik banget ya pemirsa, khususnya untuk anak-anak karena di sini ada rasa pedas, asam, dan juga asin dan gurih. Namun yang perlu dipahami untuk orang tua murid bahwa memang untuk makanan yang ada di sini tidak dijelaskan dan tidak tertulis untuk informasi dari trans lemaknya, untuk minyaknya, kemudian juga untuk komposisi bahannya, dan tidak ada pengawasan terhadap bahan-bahan yang diolah dan yang digunakan yang ada di jajanan yang ada di sini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah menuntut ganti rugi pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Selain rumahnya terbakar, korban juga kehilangan anggota keluarga, sementara anak dan istri alami luka bakar. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara, dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam. Melihat anakku yang sakit. Dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah, sama pemerintah daerah, sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pastinya aja bikin aja nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah, Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membekingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. KPK tetapkan Wamenakar Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.